Ini bukan alasan untuk lo sombong ya, datang dengan petentang-petenteng, gue keturunan Nabi Adam, lo ya sama gitu, bukan itu. Coach kasih solusi. Coach kasih solusi. Coach Hadir Rene. lagi, selalu semangat. Setiap Ahad nih, ini yang ditunggu-tunggu loh Coach. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Coach Rene bisa memberikan atau kasih solusi kepada teman-teman. Kita usahakan ya, tekan juga janji yang berat ini ya, Iya. harus dipenuhi semaksimal mungkin. Bener. Tapi ngejalanin lu sih bukan gue, jadinya semoga nggak terlalu terbebani. Apalagi habis yang episode CV kemarin. Wah, kemarin pecah. Yalah. Itu rame banget. Mohon maaf ya Ahmad, Randy dan lain-lainnya, mohon maaf. Nama-namanya masih hafal gue. Nah, jadi gini, kali ini sesuai dengan janji kita yang kemarin. Ya. Ahad kemarin, Coach kasih solusi ngebahas seputar interview. Ya. Bagaimana cara cepat untuk lolos interview? Apa sih pertanyaan-pertanyaan yang gampang banget dijawab? Pertanyaan jebakan kan biasanya kan alasan kamu bekerja di perusahaan ini apa? Alasan kami sebagai perusahaan memilih kamu apa? Nah, kayak gitu-gitu kan biasanya kan. Tapi sebelumnya kita lihat data dulu Coach. Silakan. Dari Tempo. Ya, ini kan sekarang artinya masih awal 2022, berarti kan mungkin data lagi berjalan. Betul. Jadi datanya yang 2021 ya. Masih anget nih. Dari Tempo menyebutkan berdasarkan laporan BPS atau Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2021 sebesar 9,10 juta penduduk. Jumlah itu memang menurun, ini kurang lebih berarti 0,58% lah. Jumlah itu menurun dibanding jumlah pengangguran setahun sebelumnya yang mencapai 9,77 juta orang. Artinya kalau dibuletin 9 jutaan lah. Orang masih banyak yang nganggur Coach. Kenapa nih? Apa memang salah dianya? Atau memang salah dia menjawab jebakan Batman dalam interview? Bisa jadi sih. Karena gini, konteks tentang pembahasan tentang pengangguran ini kadang-kadang tidak mencerminkan keadaan sejatinya di masyarakat seperti apa. Kita ini banyak sektor informalnya banyak banget. Jadi walaupun disebut pengangguran, bisa jadi dia sebenarnya bekerja tapi paruh waktu atau kerjanya serabutan. Oh, itu udah dihitung pengangguran? Dihitung pengangguran karena ini kan yang mendaftarkan informasinya kalau gua nggak salah ya, itu dari perusahaan. Jadi dari untuk ke tenaga kerja. Iya. Kementerian. Iya, kementerian. Jadi terkait dengan misalnya BPJS, BPJS TK, BPJS Kesehatan, hal-hal yang harus dipenuhi gitu, atau perpajakan. Banyak sekali sektor-sektor kita yang masih sangat informal. Tapi terkait dengan itu ada hal yang menarik sih, Der. Apa tuh, Coach? Kalau dari gue perhatikan selama ini, dan ini juga tentunya terkait dengan obrolan kita kali ini soal interview. Ada baiknya, kecuali emang lo udah punya pemikiran mau bekerja di satu organisasi yang spesifik gitu ya. Fokus pada organisasi-organisasi yang lagi bertumbuh kembang, karena itu jauh lebih menarik, jauh lebih membuka peluang untuk lo bisa masuk dan bertumbuh kembang sama organisasi itu. Apa itu dari startup misalnya? Startup ataupun organisasi perusahaan keluarga yang sedang bertumbuh kembang. Jadi cari organisasi-organisasi yang besarannya belum mencapai 50 orang. Oh, gitu ngukurnya. Itulah kita apply ke sana. Apply ke sana. Kenapa? Karena peluang lo untuk bisa mendapatkan interaksi yang membahasakannya gimana, yang tidak mekanistik. Ya, supaya lo nggak masuk ke mesin. Ya, mesin tuh bisa mesin robot pembaca CV ataupun mesin tuh udah ada divisi-divisi tertentu, itu lo apply ke perusahaan yang lebih kecil, yang sekarang lagi bertumbuh kembang. Gua nggak boleh menggeneralisir ini, tapi gue menduga yang menerima, yang membuka peluang kerja paling banyak secara total, ini perusahaan yang kayak begini, perusahaan-perusahaan yang kayak begini, bukan perusahaan yang besar-besar. Iya, mereka tentu akan terus cari orang. Tapi kalau diakumulasi secara umum, yang mencari orang lebih banyak sangat mungkin adalah justru perusahaan yang di besarannya seperti itu. Gini Coach, kan ada juga stigma mengenai kalau startup kan tinggal mungkin nunggu waktu untuk tewas. Iya. Gue demen kalau Coach Rene udah langsung nggak pakai filter, jebret. Tapi maksud gue gini, tergantung venture capitalnya sih. Kalau venture capitalnya kuat mah, jangan salah, Derry. Kan buat bermani valuasi, Derry, jangan salah. Uangnya banyak. Uangnya lebih banyak daripada kesempatan yang bisa di-fund loh. Jangan salah ya. Kalau lo punya persepsi bahwa uangnya sedikit,
apalagi sejak pandemi ini, kebalik uangnya itu akumulasinya banyak. Tapi banyak dari segi apa nih? Alokasi dananya untuk startup tuh besar, bro. Iya. Tapi yang siap untuk di-fund itu tidak sebanyak itu. Oh, jadi supply demand-nya nggak ketemu? Betul. Sehingga saat ini sebenarnya peluang yang baik untuk memulai usaha. Lagian gini, kalau lo lagi mau mencari kerja, jangan menjadikan problem funding itu sebagai urusan lo. Itu kan problemnya si foundernya. Iya. Ya lu melihat bagaimana kesinambungan organisasi ini sejak 1, 2, 3 tahun ke belakang. Dan kalau lihat ada gerakannya, ada gregetnya, ya nggak apa-apa. Oke. Kalau kemudian tahun depan ternyata tutup, ya emang kondisinya sudah seperti itu. Tapi jangan gini, gue ingin kita buang jauh-jauh pemikiran bahwa kerja di satu organisasi ini, artinya kita akan pensiun di situ. Oh, itu yang mesti dikoreksi dulu. Kenapa? Karena ini perubahan itu sudah sedemikian rupa, Der. Bayangkan Fortune 500 itu perusahaan-perusahaan terbesar yang pernah ada di dunia. Ya. Dan di antara perusahaan-perusahaan yang masih ada dari tahun 50 tahun yang lalu, sekarang tuh tinggal mungkin kurang dari 15%. Jadi lu bisa ngebayang nggak? Lupakan konsep long life employmentship, bahwa gue ada di sini maka gue nanti akan pensiun di sini, gue diurusin sama perusahaan ini. Pemikiran itu dibuang jauh-jauh. Bahkan lebih ajaib lagi, gue sempat ngobrol sama orang, tentunya kalau kita pergi ke daerah-daerah di Indonesia, banyak yang masih beraspirasi jadi pegawai negeri, dengan segala hormat kepada ASN ya. Tapi banyak yang bergabung ke ASN itu dengan alasan yang salah. Kenapa? Supaya saat pensiun dapat gue diurusin. Iya, dapat tunjangan ini, tunjangan itu. Lu belum kerja, udah mikirin itu. Tapi kan loyalis juga nggak salah, coach, dalam perusahaan. Loyalis itu kepada profesi, bukan kepada organisasi. Iya, gue dapat nih. Loyalitas lo gini. Kenapa Derry bisa memunculkan kasih solusi? Karena punya loyalitas kepada profesi. Profesi lo apa? Iya, sebagai broadcaster, sebagai brand person, sebagai marketer, lo loyalitasnya ke situ. Mau ilmu itu bisa diaplikasikan di mana-mana. Tapi bayangkan kalau lo misalnya daftar ke perusahaan ABC gitu ya, bukan kecap ya. Bukan saus ya. Itu bukan saus. Lo daftar ke perusahaan itu, gue loyal sama perusahaan ini. Gue mau lebih baik atau lebih buruk, yang penting gue loyal. Ya perusahaannya tidak akan melihat lo sama. Perusahaan akan tetap melihat lo kalau lo berguna. Iya, lo jalan terus. Lo nggak berguna, gue cari yang lain. Ini gue dapet sih. Iya bener. Gue banyak duduk guys sama ini jujur ya, true story. Duduk sama Coach Reni itu banyak melek karena beliau ini punya berbagai macam angle. Masya Allah. Angleable. Jadi kalau gue mikirnya gini, tapi ternyata bener, perusahaan juga sewaktu-waktu bisa nggak butuh lo juga sih. Iya, kan makanya kita lo juga udah bahas kan waktu di awal-awal. Your job is not your career. Pekerjaan lo itu adalah alat. Ya, alat itu jangan dijadikan tujuan. Alat itu dijadikan alat. Iya. Nggak kurang, nggak lebih. Jadiin alat aja udah. Ya, jadi kalau lo udah dapat amanah untuk satu pekerjaan, kerjakan sepenuh hati. Di situ lo akan bertumbuh kembang. Dan salah satu proses yang lo harus lalui ya bikin CV. Kan kita udah bahas panjang lebar ya. Abis itu interview, abis itu negosiasi gaji, iya kan? Abis itu lo baru berkiprah gimana di perusahaan itu, mengembangkan jaringan lo. Lolos probation belum dibahas. Bagaimana cara lolos probation? Setelah itu interview? Kalau udah dengerin kasih solusi, masih ngomongin lolos probation atau enggak, gue kecewa sih. Gue kecewa sebenarnya. Kenapa? Lo kenapa? Ya, harusnya lo udah sampai pada tataran di mana probation itu bukan perusahaan menakar gue aja, tapi gue menakar perusahaan. Jangan-jangan ada kesempatan lain sehingga gue memilih untuk tidak lulus. Keren. Bener gak? Iya. Bener gak? Point of view-nya itu memang dua arah. Jadi buang jauh-jauh pemikiran bahwa alhamdulillah saya sudah diterima di sini, ya udah hidup mati saya di sini, nggak ada. Maaf ya. Lo mau secinta-cintanya sama perusahaan atau sama pekerjaan, perusahaan dan pekerjaan nggak akan mencintai lo kembali. Apa? Nggak akan mencintai lo kembali, Der. Nggak akan. Serius? Nggak akan. Masa sih? Nggak akan. Terima deh yang gue bilang, ya. Terima. Iya, apa ya? Iya kan dia dapat reward, dia dapat gitu loh. Itu kan bentuk
konsekuensi. Kalau lo udah kerja baik, lo udah meluangkan waktu, lo berkontribusi, ya lo dapat reward. Dan reward itu ada gaji, ada bonus. Nanti kita bahas ya. Ini salah satu segmen yang paling menarik dulu gue pernah bikin waktu di radio. Nomor 1 segmen quit or stay. Gue harus tetap stay or quit gitu ya, tetap tinggal di sini atau gue cari kerjaan lain. Ini kejam banget sih. Atau satu lagi overpaid atau underpaid atau just right. Ini juga menarik nih karena kita ngomongin periuk nasi gitu orang gitu ya. Iya, ini panjang. Karena ada ilmunya, men. Ada ilmunya. Kapan saatnya gue minta over gaji gitu maksudnya? Iya, lo mesti menakar dulu dong. Sebelum lo minta kenaikan gaji lo, jangan-jangan lo nggak nakar. Jangan-jangan lu cuman pertimbangannya adalah temen gue biasanya gitu. Naik gajinya kok gue kagak. Iya, biasanya gitu. Temen lu kerja di mana? Di perusahaan lain sih. Lah, bahkan di perusahaan yang sama aja belum tentu itu valid, apalagi dikerja di perusahaan yang lain. Iya. Bener nggak? Iya, nah, ini menurut gue penting untuk dipahami, ada ilmunya untuk mengukur apakah gue mendapatkan gaji yang udah sesuai atau belum. Dari situ lu bisa bilang, bro, gue underpaid, man. Aduh. Dan mesti gimana langkah-langkahnya abis itu kan nggak elok kalau lu cuman bilang gue underpaid terus gimana, ngambek, mundung. Iya kan? Kode, iya status, kan? Baper, sindir, iya kan? Hashtag, gitu kan nggak asik banget makanya. Sampai akhirnya muncul di sosial media overheard ini kan. Iya, makanya jadi nggak asik, nggak menuntaskan masalah, malah lu memunculkan kericuhan baru. Gitu. Nanti dibahas mungkin itu di episode berikutnya. Insya Allah. Kali ini interview gimana? Coba apa sih sebenarnya kalimat-kalimat pamungkas yang menjadi jurus untuk apa ya? Kunci jawaban ketika kita berhasil menjawab pertanyaan kejam dalam tanda kutip dari perusahaan atau HR misalnya, kenapa kami harus memilih kamu? Kenapa kamu harus kerja di sini? Berapa yang layak kira-kira kami membayar kamu? Itu kan kadang kan ada yang template, ada yang sampai punya pelatihan-pelatihan. Nomor 1 yang harus dipahami pada saat lu mendapatkan ajakan untuk interview, 75% itu artinya ada kecocokan antara yang lu kirim dengan yang mereka cari. Interview yang pertama apa yang kedua nih? Sama aja? Yang pertama dulu lah. Pertama kan dulu ya. Di organisasi-organisasi yang kayak misalnya Google atau Apple ya, mereka punya series of interview. Jadi ada panel biasanya. Ya, ada yang pertama screening awal, terus kemudian screening kedua, ada user, ada bos langsung, ada bosnya bos. Itu prosesnya banyak. Semakin posisi lo tinggi nanti, ya semakin senior posisi lo, biasanya interviewnya lebih banyak. Dan biasanya interview ini melibatkan lo dengan orang-orang yang akan terlibat secara langsung dalam pekerjaan lo nanti. Sejatinya dalam interview, gue nggak bicara interview ecek-ecek ya. Interview ecek-ecek itu yang secara umum gue mesti mengucapkan apa, udah nggak gitu sih. Yang paling penting, prinsip nomor 1 yang harus dipegang adalah confidence bahwa lo 75% sesuai. Tinggal 25%-nya apakah dia mau atau lo mau. Kata atau ini penting. Ini baru gue dapat ya 75% ya. 75%. Kalau kita kepanggil interview tuh artinya dia udah suka sama kita. Basically sudah. Kalau suka itu kan subjektif, orang ke orang gitu ya. Ini secara dingin, apabila lu udah melakukan tugas lo dengan benar di PR soal resume dan CV itu tadi, ada hal-hal yang menarik tentang lo, gitu. Dan poin-poin yang lo tulis di situ 75% sesuai atau paling tidak menarik minatnya. Gitu. Ketika kita dipanggil, banyak juga kok konten-konten kreator yang memang dia bangun konten itu tentang HR. Ya nggak tahu ya. Ini coba coach bisa membenarkan atau mungkin menyalahkan lah. Walaupun mungkin sebenarnya nggak ada benar nggak ada salah. Ya mungkin begitu. Gue belum pernah lihat ya sejujurnya. Ada contoh. Misalnya masuk ke dalam ruangan. Tata caranya misalnya dia masuk ruangan, ada yang membalikkan badan, tutup pintunya dengan masuk, terus tahu gak sih kayak gitu? Gestur-gestur itu sebenarnya diperlukan nggak? Misalnya gini, ada 2 ceritanya before after lah. Si konten kreator itu ngejelasin. Satu misalnya masuk ruangan, cara yang salah disilang. Begitu masuk silakan duduk ya, masuk ruangan terus dia nutup pintunya ngebalikin badan. Sekarang gini, satu lagi ada yang buka pintu, ya Pak, dia nutup pintunya tuh pakai tangan ke belakang. Nah, itu ternyata yang dibenarkan. Sekarang gue nanya ya, kalau zaman astagfirullahaladzim masih dating gitu ya, atau pacaran gitu ya, atau ta'aruf gitu ya, atau apapun itu gitu, kita berkenalan. Penting gak sih gestur-gestur itu semuanya? Iya, tapi bukan segalanya.
Jadi gue malah khawatir kalau kita membuatnya terlalu mekanistik, jadi membuatnya kayak resep, senyum, sapa, ucapkan selamat siang. Iya kan? Balikkan badan tanpa membalikkan badan. Itu kan maksudnya bisa panjang banget ya. Ya. Jadi secara mekanistik sah-sah aja membuat itu. Ya. Orang tentunya lebih senang kalau nggak dipunggungin. Itu sih natural aja. Tapi yang lebih penting dari itu menurut gue, lo punya keyakinan bahwa lo bukan pada posisi menghibah, minta-minta. Tapi lo berangkat dari posisi yang setara. Ini yang perlu dipegang. Walaupun lo butuh banget gitu ya. Walaupun lo butuh duit, butuh kerjaan atau apapun itu. Tapi interview itu sejatinya adalah ruang egaliter, ya, ruang di mana bukan lo doang yang dinilai ditakar, lo juga menilai dan menakar. Itu yang sering lupa. Jadi seolah-olah gue itu siap untuk bekerja apa aja, jadi gue siap melakukan apa aja. Ya udah, akhirnya lo akan mengikuti pola-pola interview yang modelnya kayak tips gitu, 1, 2, 3, 4. Iya itu. Tapi pertanyaan gue gini, apakah itu relevan di semua setting? Enggak juga. Belum tentu memang. Dan akhirnya semakin banyak yang harus lo apalin dong. Bener gak? Emang pada dasarnya dia ngapalin sih memang jadinya. Iya, padahal paling nyaman adalah lo nyaman aja sama diri lo sendiri. Bahwa lo sudah diajak untuk ketemu, itu indikasi baik. Syukuri itu dulu. Ya. Dan pantaskan diri lo bahwa lo datang ke situ itu bukan sekedar untuk dinilai saja, tapi lo juga menilai. Menilainya dalam segi apa nih? Lo menilai, kan lo mestinya datang ke situ sudah punya pertanyaan tentang organisasi ini. Masih ingat gak obrolan kita, mungkin nanti bisa direferensikan 2 atau 3 percakapan sebelumnya. Kenapa sih lo gabung di satu organisasi? Yang why work itu masih ingat gak? Jangan-jangan lo cuman kerja, yang penting gue dibayar, atau yang penting gue happy. Ya tentunya, ya silahkan aja kalau lo mau mengikuti pola yang sudah dibagi tentang mekanistik itu tadi. Tapi kalau gue sendiri merasa yang namanya interview itu adalah ruang istimewa untuk kita belajar. Kita bisa connect gak sama organisasi ini? Kita ketemunya sama siapa sih? Itu juga matters. Ya. Dan tentunya ini, aku apa sih? Aku kan cuma remah-remah momogi. Yang penting kalau aku sekarang dapat kerja, ya silahkan. Artinya kalau lo nggak mau berpikir lebih jauh dari itu, silahkan kerjakan yang mekanistik itu saja. Tapi ini tidak akan membuatmu jadi lebih paham organisasinya. Ataupun membuatmu jadi lebih dipahami organisasinya. Lo cuma akan dilihat sebagai orang yang bisa ngerjain satu kerjaan, that's it. Dan gak asik. Iya. Kan cuma dikunci di situ loh. Padahal ini kesempatan untuk lo kenal. Kenal siapa? Bukan kenal orangnya aja, tapi kenal organisasinya, dan yang lebih penting kenal tim orang-orang bekerja lo nanti seperti apa. Kenal visi misinya juga ya. Visi misi kan bisa dibaca. Tapi kan lo bisa menakar, nih serius gak sih nih orang? Itu. Bener gak? Pada saat perusahaan ini mengatakan kami menjunjung tinggi kesetaraan gender atau hak-hak yang sebagai manusia gitu. Ya lo duduk, terus lo disuruh duduknya kursinya kecil-kecil gitu ya, terus lo duduknya kayak setengah ngangkang gitu, maaf ya. Iya kan, terus datang orangnya kayak setengah perhatian sama lo sambil buka-buka CV lo. Kan nggak menarik gitu. Oke. Nah, pertanyaannya jawabannya apa tuh coach, ketika kenapa alasan kamu harus kerja di sini? Nomor 1, lo confidence dulu. Iya. Jawaban kalau gue misalnya ditanya seperti itu, saya punya ketertarikan dengan organisasi ini, tapi saya hadir di sini bukan hanya untuk melamar, tapi ingin tahu tentang organisasi ini. Keren. Paham nggak? Keren. Jadi lo sudah menempatkan diri lo dalam posisi yang setara. Bukan lo yang ditaruh di bawah mikroskop dan lo diobservasi. Sesuai nggak? Jangan-jangan lo disuruh ngibul juga demi perusahaan itu mau. Yes. Malah perusahaan itu membuat lo semakin jauh dari sang pencipta. Gimana sih? Lo mesti mendeskripsikan diri lo secara clear, dan lo mendapatkan gambaran organisasi ini cari orang kayak gimana, dan lo ada di situ atau enggak. Karena kesimpulannya dari interview itu, kawan-kawan maaf ya, ini penting banget ya. Jangan punya persepsi bahwa setelah interview gue berhasil apabila gue dapat kerjaan. Nggak gitu. Lah terus? Setelah interview lo, yang namanya berhasil adalah lo mendapatkan clarity apakah akan berlanjut atau tidak. Dalam tuh. Itu kenapa kalau lo mau gini, apa gunanya sih lo cuma dapat pekerjaan, dapat gaji?
Maaf ya, ini kayaknya ngenyek orang yang nggak punya gaji gitu ya. Ya lo gampang coach ngomong. Enggak, gue serius. Karena pada saat lo dapat gaji, tapi fokus lo cuma mempertahankan kerjaan, lo cuma bertahan rasa-rasa greget lo itu cuma 3 bulan. Abis lo akan ngerasa, kok gue cuma begini ya? Kok iya lagi, kerjaan gue begini ya? Bener gak? Iya bener. Bener gak? Bener. Iya kan? Tapi kalau lo secara sadar kenapa lo milih gabung di perusahaan ini, karena lo percaya apa yang dia perjuangkan, lo percaya sama orang yang tempat lo bergabung. Interaksinya beda. Beda. Interaksi yang saling memberdayakan, bukan memperdayakan, bro. Wes. Jadi confidence itu memastikan lo nomor 1, baru organisasinya mendapatkan clarity tentang bagaimana interaksi ini akan berlanjut atau tidak. Dengan adanya lo gitu. Enggak, interaksi kerja bareng antara organisasi ya, sama dengan lo itu berlanjut nggak? Paham nggak? Iya. Organisasinya jadi semakin confident, you're the person, lo jadi semakin yakin, you're the organization. Iya, itu. Atau lo yakin I don't wanna go here karena ada value yang berbeda, and that's fine. Tapi paling tidak you know me now, I know you now. Kapan kita ketemu di jalan, salaman. Maaf ya, ini nggak ada hubungannya dengan umur lo, nggak ada hubungannya dengan lo lulus dari mana, tingkat kelulusan lo apa. Ini cuma hubungan dari pilihan lo, apakah lo punya keyakinan sama diri lo atau enggak. Lo terus ngapain nyantumin dia tuh lulusan mana? Oh ya nggak apa-apa, itu kan credential. Iya. Tapi maksud gue keyakinan lo itu bukan berasal dari lo lulus dari mana, IPK lo berapa, bukan. Keyakinan lo itu karena lo honest sama diri lo, jujur sama diri lo. Lo clear tentang apa yang lo mau. Dan lo juga ingin bekerja di organisasi yang sama. Celakanya lo nggak merasa begitu kan? Lo ngerasa yang penting gue dapet duit. Itu. Gue cuman ngomong kalau lo cuman fokus dapet duit, lo akan menghadapi masalah 3 bulan lagi, setahun lagi, 3 tahun lagi. Itu nggak ada bisa-bisa tuh. Begitu terus tuh. Dan akhirnya kita akan sampai pada satu situasi di mana lo ngerasa hidup gini-gini aja, dan semuanya salah kecuali lo. Perusahaan salah kenapa gaji gue nggak naik, pemerintah salah karena gue nggak dipikirin abis ini gue pensiun mau gimana, kok gue nggak boleh ngambil jaminan hari tua gue sekarang. Lagi gitu, rame gitu ya, bener ya. Lagi rame tuh jahat. Bener nggak? Karena pada saat kita nunjuk orang, ingat ada 3 jari lo yang ke kita. Nah ini proses gimana lo bisa mendapatkan confidence itu. Confidence bahwa lo disayang sama siapa? Lebih dari segalanya sama Sang Pencipta. Lo datang ke situ untuk satu misi, memahami diri lo, memahami organisasi tempat lo akan bekerja nanti. Lain dong. Kalau lo datang sudah dengan energi seperti itu, nggak peduli lo mau nutup pintunya kayak gimana, ya, lo mau duduknya gimana, karena tergambar. Lo pernah nggak sih ketemu orang confident? Dari suaranya aja. Iya. Lain, lo nggak perlu bisa kerasan dikit mas ngomongnya. Lo nggak perlu ngomong gitu kan? Lo nggak perlu ngomong mas bisa tegak sedikit ngomong. Lo nggak perlu ngomong gitu. Kenapa? Karena lo udah nggak memperhatikan gestur lagi. Lo udah meyakini he's confident. Nah pertanyaannya, gimana membangun confident? Apakah dari cara duduk? Iya. Cara ngomong? Iya. Cara berdiri? Iya. Cara jalan? Iya. Tapi bukan cuman itu. Dari pilihan, apakah lo percaya sama diri lo? Yakin nggak lo? Bener nggak? Biasanya lu udah nyusun tips bla 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 bla. Padahal tips itu nggak berguna. Kenapa? Karena lu nya sendiri belum yakin. Ingat ya, lu udah diberikan kekhususan sedemikian rupa dari seluruh makhluk itu, yang namanya malaikat itu diminta sujud sama lu. Setelah lu ditiupkan ruh Allah. Sekarang pertanyaannya, seistimewa itu lu, sebagaimana ancestor kita namanya Nabi Adam alaihissalam. Tapi kenapa kok sekarang lu ngerasa gini-gini aja? Ini bukan alasan untuk lo sombong ya, datang dengan petentang-petentang, gue keturunan Nabi Adam, lo ya sama gitu, bukan itu. Tapi percaya bahwa lo tuh memegang lo tuh emang udah istimewa di mata Allah. Tinggal lo memantaskan diri aja. Ini kalau punya mindset kayak gini nih, kayak seperti yang Coach Rene tadi sampaikan, insya Allah confidence kebentuk. Mindsetnya harus bener dulu memang. Biasanya orang tuh salah mindset. Dan menghabiskan waktu lama untuk membahas mindset, karena mindset ini bukan apa yang lo pelajari. Gue ulangin ya, mindset itu bukan apa yang lo pelajari, bukan ilmu baru yang lo dapatkan, bukan. Tapi gimana lo, bukan hanya itu maksudnya. Tapi yang lebih penting, bagaimana lo melupakan, meninggalkan hal-hal yang selama ini lo yakini. Meninggalkan kata orang bahwa lo
pendek, lo jelek, lo suara cempreng. Kan banyak kan? Iya. Society kita membuat kita seolah-olah banyak banget alasan kita untuk biasa-biasa aja. Iya, shaming kayak gitu. Shaming, blaming, kan banyak kan? Banyak. Dan akhirnya pelan-pelan itu ngeresep tuh. Iya tuh. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang menghentikan lo untuk itu? Karena lo butuh kerjaan. Semua juga butuh kerjaan. Tapi ini bisa jadi jodoh lo, bisa jadi enggak. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kalau ini jodoh lo memantaskan diri dengan proses yang tepat. Kata kuncinya lagi-lagi confidence. Confidence, kalau gue ditanya mekanistiknya gimana, bukan cara buka pintu, cara berdiri, cara jalan, cara ngomong, bukan. Tapi rumus confidence itu 3, gampang kalau mau tahu. Apa itu, Coach? Ya, nomor 1, jadi yang terbaik aja. Ya, jadi yang terbaik. Biasanya orang yang kalau dia tahu dia juara kelas, dia lebih confident nggak? Oh iya sih. Biasa kalau lo tahu lo udah lulus nih, ya broadcasting academy, lo lulus, lo lebih confident nggak? Iya, confident. Padahal sebenarnya waktu lo dikabarin lo lulus dan sebelumnya kan masih dari yang sama. Tapi setelah dikabari dari lulus dengan penghargaan, ada sesuatu yang lain. Lo jadi pada saat bicara tuh udah lebih saudara-saudara gitu, bener gak? Iya. Bener gak? Sama halnya analoginya gue dikabarin YouTube bahwa gue dapat silver play button kan? Dari CEO-nya langsung. Kan sebenarnya gak ada bedanya antara sebelum lo dapat penghargaan itu sama sesudah. Tapi ada rasa yang membuat lo dapat, nih gue diakuin nih. Iya bener. Jadi makin lebih pede ngomongnya. Kenapa? Karena memang gue ngejagain standarisasi jadinya. Exactly. Itu masalah jadi terbaik. Oke, keren. Ya, nomor 2. Kalau sulit nih, jadi yang terbaik sulit. Ya, terus jadi yang pertama. Jadi yang duluan. Contoh kasus. Orang udah jelas lo interview jam 10, pastikan jam 10 kurang seperempat lo udah di situ. Confident lo. Bandingkan dengan lo jam 10 interviewnya, jam 10 kurang 1 lo terengah-engah masuk ke pintunya. Oh, abis. Paham nggak? Ini keren. Apalagi janji jam 10, lo datangnya jam 10.15. Hancur itu. Ini jadi yang pertama itu anak-anak yang masuk ke kelas duluan itu biasanya lebih confident. Nggak selalu, tapi biasanya lebih confidence. Jadi kalau lo sulit jadi yang terbaik, buat waktu untuk lo lebih awal. Datang lebih awal. Lo ngelihat orang-orangnya, lo sapa dulu di sana. Ini mekanistik banget, ya. Malah bikin jiper yang lainnya ya. Betul. Ketika orang panik-panik datang mepet-mepet atau bahkan lebih, waduh, dia. Apalagi yang interview lo telat. Wah. Iya kan? Nah terus lo jadinya lebih nyaman dong. Lo nya lebih rileks. Kenapa? Lo ada di posisi nggak apa-apa Pak. Silahkan. Lo nya tenang. Iya. Jadi jadi yang terbaik atau jadi yang awal. Pertama, awal. Beneran orang-orang awalan tuh Sabikun bener-bener deh. Dia akan dimudahkan dalam banyak hal. Ya, nomor 2. Nomor 2 tuh, Susah banget jadi yang terbaik. Susah coach. Jadi yang pertama susah coach. Jadi terus jadi diri sendiri aja. Tapi jadi diri sendiri dalam versi yang terbaik. Be you. Berarti orang tuh unik. Berarti kalimat-kalimat yang oldish terdengar be yourself itu bener ternyata. Bener, tapi bukan be you yang masih ingat pernah kita bahas kan? Ini gue terima atau enggak? Enggak gitu. Be you-nya adalah yang respectful. Be you-nya adalah yang isinya adalah lo yang tertarik, lo yang hadir penuh. Lo yang kalau ada yang enggak ngerti lo bilang maaf saya enggak paham. Lo kalau ada yang tahu saya tahu Pak. Itu be you. Nah, kita paling keren kalau lu bisa jadi tiga-tiganya. Tapi kalau nggak bisa, susah tuh kayak jadi gitu. Diri lu sendiri aja udah. Yang nomor Dan 3 maaf aja. Maaf ya, ini dengan segala hormat dengan pembuat konten yang terkait buka pintu gimana, berhadapan gimana, itu malah semakin menyulitkan orang untuk menjadi dirinya. Gue nangkep coach. Ya, gue nangkep ketiga. Oke, coba gue telah ya. Koreksi kalau salah. Banyak konten-konten kreator yang memang yang kayak gitu. Banyak yang bilang bahwa pokoknya rumus untuk auto keterima kerjaan. Banyak yang pertama begini salahnya posisinya. Ketika dia coba untuk mempelajari itu dan jadinya orang mau masuk ke satu ruangan, dia tadinya mungkin diri sendirinya tuh mungkin begitu, mungkin ya. Mungkin dia kebiasaannya secara nggak langsung, confidence dia oke nutup apa begitu. Biar nggak ada belakang. Tapi jadi overthinking. Bentar deh. Gue tadi posisinya. Nah, jadi dia nggak hadir di situ. Dia hadir di saat dia lagi nonton YouTube itu. Kan? Iya kan. Itu. Padahal jujur ya, nggak ada tips untuk diterima kerjaan, cuman satu, izin Allah. Iya. Oke.
Dan lu udah melakukan apapun yang dibutuhkan untuk mendapatkan ridho Allah, izin Allah atau belum? Kalau lu udah melakukan itu tetap nggak dapat kerjaan, itu cara Allah nolong lo dari pekerjaan yang buruk buat lo. Kenapa sih kok nggak ngeliatnya gitu loh? Ini yang gue bilang angleable Coach Ren itu begini. Paham ya? Jadi lu tuh nggak ada bahasanya tuh kalau anak sekarang dengan mungkin salah ya. Nothing tulus. Tapi bukan nothing tulus lu prefer tulus. Bukan. Nothing tulus karena lu percaya backingan lo itu Allah. Iya. Sorry ya. Menurut gue ya dari ini tentunya kita bisa debat panjang kalau sama kawan-kawan. Tempat keberhasilan sejati itu akhirat. Waktu keberhasilan sejati itu akhirat. Di dunia ini sebentar aja. Iya, sebentar memang. Sementara bahkan. Iya. Jadi apapun yang lo persepsikan sebagai keberhasilan, dapat kerja berhasilkah? Dapat gaji berhasilkah? Iya kan? YouTube 100.000 berhasilkah? Kalau dengan YouTube 100.000 ini jariahnya dari jadi lebih banyak, membuat dari jadi lebih dekat sama Allah, hatinya penuh diwarnai dengan ya Allah rasa syukur, di sisi lain keinginan untuk menjadi makhluk yang lebih taat. Itu artinya berhasil. Tapi kalau lo dapat YouTube button itu, terus lo jadi sombong, lo jadi merasa I'm the best. Ya kalau ketemu orang lo ngobrol dulu, lo dapat YouTube button nggak? Nah, semakin jauh dong. Iya. Jadi pekerjaan juga sama. Kenapa kok kemudian mekanisme interview harus dibuat semekanistik itu? Tergantung kulturnya. Kalau kemudian lo masuk ke kultur yang berbeda, jangan-jangan nggak ada pintunya, terus lo bingung dong. Bener nggak? Di YouTube channelnya gue mesti buka pintunya gini, di sini nggak ada pintunya. Iya. Terus gimana dong? Meja, ini interviewnya lesehan. Gimana dong? Paham nggak? Masa request meja buat table manner? Bener nggak? Bener nggak deh? Iya, oke. Tapi kalau orang, ya ampun, saya nggak nyangka Pak. Nggak nyangka apa? Kita ngobrolnya lesehan. Oh ya Allah, iya emang cara kami gini. Maaf ya Pak kalau saya salah. Kan lebih jujur, bener nggak? Tapi kan manner dibutuhkan, Coach. Iya, manners itu kan artinya apa sih? Esensi dari manner itu apa? Mindful. Lo tuh peduli bukan cuma sama lo sendiri, sama yang lain. Saat lo terlambat lo bilang, saat lo salah lo minta maaf. Gitu. Itu manners, bagian dari manners. Dan tidak ada yang perlu bahasanya ya? Gak ada yang perlu dibuat sedemikian kompleks gitu. Tapi konten kreator yang buka-buka kayak spesialisasi table manner, spesialisasi interview. Gue sih menghormati itu. Iya. Silahkan aja, nggak ada salah, ngajarin kebaikan tuh nggak ada yang salah. Cuman yang paling esensi, gue cuman mau ngajarin fundamentalnya. Nomor 1 confidence. Ya itu setuju. Tiga poin tadi sih. Saya ingat ya. Poin pertama apa ya? Iya. Be the first. Ya. Be the bukan. best dulu. Be the best, be the first. Ya. Be you. Udah 3 itu. Bentuknya kayak gimana? Asal lo lakukan dengan mindful. Akan enak. Itu prinsip confidence. Oke. Coach, ini menarik lagi nih Coach. Sempat ramai juga di sosial media terkait, makanya muncul istilahnya overheard radio, overheard agency atau agency. Banyak yang keresahan-keresahan anak-anak agency, anak-anak radio, anak-anak TV dan lain sebagainya keluar. Muncul ke permukaan dengan suara-suaranya mereka. Yaitu tentang revision begini. Mungkin job desain grafis taunya disuruh ngerjain sosial media admin juga. Taunya dia jadi ini. Oh pokoknya macam-macam deh. Ini rame. Kayaknya masih rame juga sekarang ini. Nah ternyata yang pas gue tanya-tanya pada mereka, keresahannya adalah mereka cuma cukup ngomong seperti ini. Gini guys tipsnya. Kalau lu lagi masa interview atau bahkan masa probation atau untuk awal-awal kerja, jangan pernah bilang lu punya skill di luar dari job desk lu. Karena nantinya, niatnya kan mau bragging, niatnya kan mau bluffing. Malah disuruh kerjain yang lain-lain. Ini menarik nih dibahas nih. Soalnya kalau lu bahas, kalau lu ternyata, misalnya di sini ada Dimas mungkin job desk-nya A. Oh ternyata Dimas bisa ngedit juga ya. Besoknya dikasih order tuh. Gini. Nah itu gimana tuh Coach? Sementara mereka kalau nggak ngomong, sementara mereka tuh harus kebutuhan ngomong untuk bluff, untuk tadi bragging itu, untuk naikin valuasi diri. Gue bahwa nanya, dia bisa begini. Gimana dong? Gue nanya dulu ya. Ya. Ini kan gue nggak pernah dengar komentar itu soalnya ya. Udah tua nih, udah menjelang setengah abad. Banyak anak-anak agensi itu istilahnya agensi itu keresahan mereka banyak. Pertanyaan yang paling mendasar adalah gini.
kenapa lu merasa mendapatkan pekerjaan tambahan itu sesuatu yang nggak bisa disyukuri? Itu beban. Kenapa? Karena kalau ngomong dari sisi serius ya, nggak sesuai nih. Karena iya, capek gue jadi pulang lebih malam. Karena lu gaji gue segini, kalau mau 10 juta dong, kalau mau 20 juta dong, nggak fair. Oke. Kalau misalnya, gue udah menduga sih, jawabannya adalah soal duit. Jawabannya adalah nggak sesuai dengan yang diperjanjikan. Baiknya nomor satu, daripada lo posting di tempat yang nggak akan memberikan manfaat, tidak akan membuat keadaan jadi lebih baik. Ya, kenapa lo lakukan? Gitu. Kalau lo cuma butuh pelampiasan, ya, menurut gue yang lo munculkan itu sesuatu yang justru akan menambah noise, tapi bukan clarity. Karena gini, gue coba kasih perspektif yang beda ya. Bukan saja masalah bragging dan kemudian disuruh ngerjain, tapi bisa jadi lo dipercaya. Lo pernah nggak ngeliat itu? Iya. Karena pada saat gue ngasih ini ke dia beres, iya gaji lo masih tetap sama. Karena semuanya butuh proses. Ya ingat ya, rezeki itu bukan dari perusahaan lo. Dari Allah. There you go. Ya, yang namanya razaqo itu artinya yang dinikmati. Lo punya 10 rumah yang lo tinggalin satu, artinya rezeki lo yang mana? Yang satu. Yang 9 tuh apa? Iya, pembantu lo yang tinggal di sana. Bener gak? Ya, jadi perut lo cuma cukup buat 1 porsi, lo pesen 5 porsi. Rezeki lo yang mana? Yang satu ya masuk ya. Lo kan selalu merasa lo berhak mendapatkan lebih. Boleh gak itu dulu yang dikoreksi? Bahwa lo sudah mendapatkan yang seharusnya lo dapatkan. Dan itu gak cuman gaji, uang, tapi itu tarikan oksigen yang lo kagak pernah bayar. Gak pernah bayar kan? Gak pernah bayar oksigen. Allah yang ngasih kan? Iya. Makanan yang dihadirkan di depan lo bisa merasakan. Karena kalau lo kena COVID kan gak ada rasanya, betul ya? Penciuman yang masih berfungsi. Kalau lo kena COVID lo gak bisa nyium kan? Gak bisa, benar. Pendengaran, mata. Kenapa lo melihat rezeki dikunci hanya di soal duit? Keren. Iya. Iya. Kalau lo udah ngelihat itu dalam mindset, sekali lagi, kacamata kebersyukuran. Dikasih kerjaan adalah sesuatu yang patut disyukuri. Itu nomor satu. Karena artinya menurut gue, ya lo bisa lihat ini indikasi perusahaan seenaknya. Tapi kenapa gak lo lihat sebagai indikasi perusahaan percaya sama lo? Dan kalau lo udah sampai pada satu titik di mana kayaknya lo dieksploitasi, bilang aja, lo udah pernah ngobrol belum sih? Maaf pak, kok saya menghabiskan dari biasanya 8 jam misalnya ya, saya sekarang harus pulang tengah malam karena pekerjaan ini. Saya nggak keberatan, saya senang sekali mengerjakan ini. Tapi mungkin ada pertimbangan lain terkait kompensasi saya. Ngomong aja. Kenapa kok lo selalu berpikir, berasumsi orang mesti ngertiin lo tanpa lo ngomong? Oh iya. Paham nggak? Dan bisa jadi ini case yang sengaja dibuat. Dalam in my life, dalam hidup gue, begitu banyak hal yang gue gak sukai ternyata baik. Dan banyak hal yang gue sukai ternyata buruk. Salah satunya adalah kesongongan gue pada saat dikasih kerjaan. Yang lain kagak, anak-anak seangkatan gue kagak pernah dikasih kerjaan yang sama. Dulu waktu itu gue student banker namanya. Gue dapet pekerjaan yang ajib, suruh benahin annual report dari 480 bank yang ada di situ. Jadi kan ada bank tuh saling berkorespondensi satu sama lain. Tahun berapa tuh? Itulah lama banget. Itulah. Ya. 9 awal 90-an ya Allah. Dan gue seneng ngerjain itu. Tapi teman-teman gue yang kemudian ngomong, lu kok nggak ngerasa ini sih, lu kan dimanfaatkan tuh. Itu. Ya duit lu cuma segini. Gue tadinya nggak mikir itu, jadi mikir kan. Kenapa? Karena teman-teman gue katro gitu ternyata. Ya, sekarang gue bisa ngelihat katro karena mereka cuma bisa ngelihat apa yang di hadapan mereka dan tidak melihatnya dalam kacamata yang positif. Ya. Terus, gue ngomong sama bos gue bilang namanya Hari gitu. Mas Hari, saya kok dapat kerjaan ini yang lain ini. Terus dia cuma jawab gini, because we trust you, because we believe in you, and because kita mau angkat dirimu jadi karyawan tetap, yang lain akan kami lepas. Wow, paham nggak? Jadi maksud gue gini, ya gue dengan kosaktahuan gue
ngerasa bahwa ini beban. No, itu penghargaan. Oke. Dan lo gak akan tahu sampai lo ngomong. Dan dia bilang, gue bersyukur lo ngomong ini sekarang. Kenapa? Kita bisa luruskan. Dan lo jadi ngerti kan keadaannya seperti ini. Nah itu menurut gue dimensi yang penting. Sebelum jempol lo itu menjadi sangat aktif ngomong di sosial media. Iya. Ya. Dan gak mendatangkan solusi apa-apa. Malah kemudian memunculkan lo bisa diperkarakan lo itu. Oh iya. Iya. Undang-undang ITE itu bisa membuat lo diperkarakan. Oke. Ya. Apalagi kalau insinuasi lo ternyata udah jelas ini merujuk kemana. Itu bisa diperkarakan tanpa lo menyebut. Oh oke. Yes. Sarkas-sarkas gitu bisa diperkarakan. Bisa kalau perusahaan lo mau. Gue gak mengatakan ini cara yang sehat juga sih. Ya, menurut gue ini juga udah gak sehat, kebablasan. Jadi police action apapun dipolisikan gitu. Jadi Pak Polisi ngurusin semuanya. Capek juga Pak Polisi, kasihan kan. Tapi maksud gue gini, kenapa kok kita ngelihat kacamata yang lebih positif aja. Lo dapat kesempatan untuk berlatih. Lo punya ruang interaksi lebih banyak dengan bos lo, dengan kawan-kawan yang lain. Dan lo punya tanggung jawab yang lebih. Ingat ya, self description itu tidak sama job description itu bukan self description. Jangan pernah merasa, menurut gue ini indikasi kekatroan. Kalau lo dikasih job description, lo cuma mau ngerjain itu, katro. Katronya di mana? Karena lo nggak tumbuh kembang. Apa-apa lo lihat, lo merasa lo paling ngerti, lo dapat apa harusnya. Iya. Capek. Ini nggak sesuai dengan ini nih. Ini nggak sesuai nih. Capek. Sekarang gue nanya, lo mau nggak sih Der, sebagai pemilik usaha, ngomong sama orang karyawan, ya mungkin baru beberapa lama dia masuk, kayaknya gigih banget, terus lo kasih kerjaan, terus lama-lama terus dia ngomong gini, Pak ini nggak sesuai dengan job description saya. Ini kok Bapak ngasih gini sih? Malas gak sih lama-lama? Ya malas sejujurnya. Bener kan? Iya. Iya kan? Bilang aja kalau lo merasa keberatan, sampaikan. Yuk kita obrolin lagi. Dengan sukacita ya, dengan baik aja. Tapi biasanya mindset dia langsung ke uang. Ya itu problem kita, karena apa-apa diukur sebagai uang gitu. Padahal uang itu kan ngikutin kepantasan lo. Gimana coba? Dan ingat, uang yang lo terima pun juga belum tentu rezeki lo. Bener ya? Iya. Gitu. Iya. Nah itu yang menurut gue perlu dipegang. Ya, jadi nomor 1, kalau pertama tadi confidence, yang kedua ini nyambung dengan ini, care. Care tuh artinya kita peduli bukan cuma sama kita, tapi sama orang-orang yang ada di sekitar kita, bos kita, tim kerja kita, orang-orang lain. Kita menjadi bagian dari ekosistem itu. Gitu. Itu yang kita coba pahami, gimana sih pola interaksinya di organisasi ini. Lo bisa pahami lo hanya dengan lo dapat kesempatan untuk ngobrol sama dia, apalagi berkunjung. Jadi lo bisa ngelihat settingnya, organisasinya, interaksi antar mereka gimana. Banyak banget yang lo bisa dapat. Kesempatan itu. Iya. Perihal gaji gimana, Coach? Gaji sebenarnya bisa dibahas dengan sangat lebar gitu. Tapi prinsip yang harus dipegang, terutama dalam diskusi interview. Ya. Kalau gue selalu merasa fundamental yang harus dipegang, bukan angkanya. Fundamentalnya itu adalah selalu tempatkan nilaimu, selalu tempatkan hargamu sedikit lebih rendah dari nilaimu. Always put your price slightly lower than your value. Contoh, ini value kita di sini. Harga lo di bawah. Harga di sini. Jadi bukan, lo jangan bikin harga lo di sini. Contoh ya, membahasakannya gimana? Kan semuanya sebenarnya ada salary survey. Jadi perusahaan-perusahaan tuh saling ngukur. Ya, entry point tuh berapa? Untuk jenis pekerjaannya apa? Lama dia di luar kota, ya kan, tingkat risiko tuh banyak sekali faktor-faktornya. Tinggal apalagi di kota apa? Apalagi ada istilah sekarang kan golongan-golongan ya. Bukan istilah sekarang, memang di Kementerian Tenaga Kerja kan ada golongan ya. Betul. Golongan 1, 2, 3, 4 tuh staff. Tipis lah. Itu tipis bedanya. Justru kayak misalnya yang lumayan signifikan itu ada di kota apa, risikonya bagaimana, dan rentang tanggung jawabnya seperti apa. Which is ada UMR atau setempat. Ini udah nggak ngomongin UMR, ini udah jauh di atas itu. Enggak. I mean ini setiap kota kan pasti kan ada standarisasi angka kan? Standarisasi angka itu menentukan tingkat inflasi untuk kenaikan gaji orang itu setiap tahun. Dan UMR tentunya. Tapi kalau untuk hal yang kita omongin di sini, kita nggak, bahkan udah pasti di atas UMR. Ya. Misalnya lo menghargakan value lo itu 7 juta. Ya lu jangan minta duit 8 juta. Jangan juga minta 7 juta.
taunya kita tuh value-nya 7 juta tuh dari mana? Gampang-gampang susah, dan memang ini butuh survei. Okay. Ada beberapa referensi, salah satunya misalnya Glassdoor. Glassdoor itu website yang lo bisa gunakan untuk melihat kualitas employer lo. Gitu, dia bayarnya berapa sih biasanya? Di Indonesia apa luar? Indonesia dan luar juga gabung di situ. Oke. Ya, jadi ini anonimus, biasanya orang-orang, ya ada kemungkinan juga orang tidak menyampaikan informasi sejujurnya, tapi ini jadi basis yang bermanfaat sih menurut gua. Oke. Ya, untuk tahu kira-kira udah dapat gambaran sih kalau lo S1, kemudian lo ada di industri engineering, perminyakan, lo akan dapat berapa tuh ada gambarannya. Dan plus minus itu sekitar 20%. Oke. Ya, jadi jangan terlalu bahasanya anal gitu, jangan terlalu rese soal gaji. Apalagi kalau lo udah mempunyai kecocokan itu. Yeah. Karena kenaikan yang diterima orang setelah dia berkiprah di organisasi itu jauh lebih sering dan lebih banyak dibandingkan lo menjadi penentu awal gajinya gede. Oh, paham di situ ya? Value-nya tuh. Pada saat lo minta 8 juta, padahal value lo 6 juta. Misalnya ilustrasi ya. Terus perusahaan lo akan ngelihat setelah sebulan, 2 bulan, ini anak gede ngomong, nggak segitu. Kira-kira lo dinaikin lagi nggak? Iya, enggak. Stay kan? Syukur-syukur nggak dikeluarin. Betul nggak? Iya. Tapi kalau lo memberikan manfaat 7 juta misalnya, tapi lo senang digaji 5 juta. Oke. Perusahaan lo punya kekhawatiran nggak lo hilang? Iya, iyalah. Kalau tiba-tiba dia apply ke tempat lain, dan jadinya apa yang dilakukan? Lo akan dipercepat. Seperti waktu itu gue dijadikan karyawan tetap. Iya. Dan dalam setahun waktu itu gue dapat 3 kali kenaikan gaji. Oh, gokil. Padahal biasanya tiap tahun. Iya. Kenapa? Karena dia tahu gue anytime ngirim CV. Dan gue kan berinteraksi banyak dengan bank-bank lain. Jadi, oh si Rene menarik ya. Oh, ini anak muda baru ini. Why don't you work for me? Ya, oke. Dinaikin. Apalagi ke Gap di flash disknya ada folder CV. Nah, yuk. Ya, jadi ke Gap. Jangan pernah punya pemikiran bahwa yang namanya gaji itu cuma naik setahun sekali. Jangan pernah punya pemikiran bahwa kalau kenaikan itu cuma UMR atau apa. Enggak, tergantung bagaimana lo dihargai. Dan sejujurnya faktor teknis itu cuma 20%. Oh iya. Kok bisa? Faktor teknis itu maksudnya gini, kemampuan untuk bisa ngerjain. Iya. Tapi gimana lo ngerjain itu? Pada saat lo ngerjain itu, interaksi lo sama bos lo gimana? How to-nya. Sama temen-temen lo tuh gimana? Iya. Kalau lo orangnya asik, kalau ada lo tuh jadi beres, temen-temen tuh seneng ada lo, meeting jadi semarak ada lo. Iya. Percaya, gaji lo naik. Oke. Berkali-kali. Berlipat ganda. Masa ya? Iya. Tapi kalau lo udah nyebelin, ngomonginnya kurang terus, bos lo omongin gak adil, perusahaan lo jelekin. Jangan heran lo begitu-begitu aja. Paham ya? Iya, paham. Confidence, care. Oke. Oke. Lebih lanjutnya nanti kita bahas di episode berikutnya gimana? Boleh ya. Tapi terkait gaji ya. Gue juga pengen denger sih ya. Menurut lo kalau bisa ya, kita bahas aja sambil interview itu. Oke. Lo overpaid atau underpaid? Nah itu gimana caranya ya? Coba guys, kalau kemarin kita bahas mengenai CV dan lo kirimin CV ke kita, ya kan ratusan, mungkin sedikit yang bisa kita bahas karena memang waktu apa segala macam, nggak menutup kemungkinan nanti kita bahas lagi untuk CV yang belum dibedah. Insyaallah. Nah, tapi untuk hal ini gimana caranya mereka ngasih satu statement yang dimana di situ ada 5 informasi yang gue butuhkan. Nah itu tuh, ayo coba catat teman-teman, ntar kirimin ke email di deskripsi kita ya. Biasanya email kita adalah coachkasihsolusi@gmail.com. Gue supaya mudah, gue nggak akan menyebut angka absolut, gue cuma akan memberikan informasi 3 aja. Nantinya lo underpaid, lo overpaid, atau lo just right. Oke, gini coach, di Indonesiain ada yang komen, mak-mak. Dia bilang katanya nggak paham kata istilahnya Bang Dery sama Coach Rene kalau udah ngobrol pakai bahasa Inggris. Aduh maaf ya. Tapi dia bilang di komennya, tapi aku suka banget, ini daging banget penyampaiannya Coach, Masya Allah. Tapi bisa nggak atau kalau kayak gini aja untuk standarisasinya? Gue nanti setelah informasi itu kita akan bahas seperti waktu kita bahas CV kemarin. Apakah lo lebih kurang atau pas? Untuk digaji. Oke. Nah, informasi yang gue butuhkan supaya gue bisa memberikan feedback itu tadi, gue bisa memberikan umpan balik itu tadi. Nomor 1, perusahaan lo itu ada di industri apa?
Oke, nomor satu. Ya. Itu ditulis di biasa A4 biasa ya, bukan CV ya? Nggak usah di CV, di kolom chat juga boleh. Ya kan? Oh, di komen atau mungkin kayaknya di file gitu deh, Coach. Di satu file aja, bebas ditulis takutnya apa kita aja. bacain komen, takutnya kan susah tuh. Mereka Microsoft Word aja. Boleh ya? Boleh apa PDF aja. kayak gitu ya. Oke. Jadi nomor 1 industri, terus nomor 2. Jadi misalnya kayak gue kerja di manufacturing, sebut. Apakah lu juga ikut mendistribusikan? Makanya ada yang fast moving consumer goods gitu kan. Kayak FMCG. Unilever, Indofood. Itu FMCG tuh. Aqua Danone gitu ya. Itu FMCG ya. Jadi industrinya lo sebut. Kemudian kedua, besaran organisasi. Karyawannya ada berapa sih? Ya, atau kalau lo bisa dapat informasi omsetnya berapa sih? Ya. Itu kasih tahu ke gue. Ya. Nomor 3, dia itu perusahaan lokal kah? Lokalnya BUMN atau swasta atau perusahaan asing? Perusahaan bukan, atau perusahaan keluarga? Atau perusahaan asing? Contoh. Atau perusahaan campuran? Kalau keluarga Salim Group. Salim Group menurut gue itu udah masuk swasta nasional karena udah masuk bursa saham kan. IPO. Jadi yang ketiga nih, pertama apa tadi Der? Industri. Industrinya di FMCG atau apa gitu kan? Nomor 2 itu jumlah. Jumlah si organisasi jumlah karyawannya, jumlah staffnya ada berapa gitu. Kalau lo bisa nyebutin profitnya juga boleh. Bukan profit, revenue-nya, omsetnya juga boleh. Ketiga, gue butuh tahu apakah ini perusahaan terbuka, jadi udah ada dana publik masuk atau tidak, atau ini perusahaan lokal, perusahaan nasional atau apapun itu. Kalau lo bisa sebut perusahaannya, kami juga happy untuk menyebut untuk membedah itu. Misalnya PT Kasih Solusi Usaha Indonesia, di akte kita kayak gitu tuh, atau mungkin PT-PT apapun itu ya. Iya. Kalau PT Kasih Solusi mungkin belum banyak yang tahu saat ini gitu ya. Jadi ketahuan apakah ini perusahaan lokal atau perusahaan patungan. Itu gitu gimana? Kelihatan kalau patungan kan ada dana publik, ada dana asing di situ. Jadi 50-50 atau 70-30 gitu ya. Oke. Dan jadi gue pengen tahu apakah lo perusahaan publik atau bukan. Itu yang paling penting sih. Ya. Keempat, gue butuh tahu apakah tahun buku terakhir ya untung atau rugi. Buku terakhir tahunnya berarti yang 2021. Untung apa enggak? Sorry, ini yang masih ketiga. Kalau misalnya lo startup, lo kudu bilang ya. Karena ini klasifikasinya beda lagi. Beda karena bisa jadi itu bisnis valuasi atau profit and loss. Iya, makanya terakhir gue butuh tahu untung atau rugi. Iya. Ya. Dan kelima, growth-nya bagaimana sejak 5 tahun terakhir. Kalau yang startup, stagnan. Startup kan udah pasti nggak ngomongin untung, tapi gue butuh tahu growth-nya. Growth-nya, Nah, growth-nya seperti apa? Lo bisa menggunakan ukuran apapun. Jadi 5 ya Der ya. Apa tadi pertama? Short memory saya nih. Ya, nomor 1 itu adalah apa sih tadi nomor 1? FMCG industrinya. Industrinya. Ya, apa bergeraknya? Bergerak di bidang apa? Apakah perminyakan, ya digital, ya agensi teman-teman lo tadi itu. Itu pelesetan anak agensi yang resah, gelisah, itu dipelesetinnya agensi. Saking keselnya tuh dia. Terus nomor 2 jumlah karyawan ya, besarannya seperti apa. Terus nomor 3 lokal apa bukan, apa TBK atau startup. Ya, nomor 4 untung nggak tahun buku terakhir. Nomor 5 growth 5 tahun terakhir. Ya, growth 5 tahun terakhir lo bisa deskripsikannya naik terus, standar, stabil, menurun. Nah, itu bisa lo omongin. Nanti lo kirimkan email di deskripsi. Jangan lupa gaji lo. Sama gajinya di ujung, berarti kan 6 tuh. Sama gaji lo berapa? Iya. Maaf ya, harus dibahas. Harus dibahas ya. Ya, mungkin nggak usah pakai foto ya, cuma nama aja nggak apa-apa. Nanti dimarahin lagi nanti. Nanti kita akan ngomong apakah lo kebahas ya. Bisa dengan 5 informasi ini, insya Allah gue dapat gambaran. Dari mana cara ngukurnya? Kita bahas ya. Menarik kan? Boleh. Menarik kan? Kita bahas ya. Dan banyak sekali karena sebenarnya gini, elemen kan di organisasi juga banyak. Misalnya kalau lo mau ceritakan elemen, ada orang yang gajinya biasa tapi dia akhir tahun bisa bonusnya 2 tahun gaji. Insentif. Ada yang modelnya seperti itu. Berarti di sini nggak cuma over, tapi kita bisa nggak cuma over salary, tapi kita juga bisa over insentif. Gue kesalahan nih. Tambah satu lagi ya, maaf ya.
pekerjaan lo apa di situ? Maaf gue lupa tadi. 7 dong. 7. Berarti 5 tadi. Udah lo kalau lu lupa kita daripada ngulang-ulang lagi takutnya kita short memory banget nih. Lo mundurin aja videonya. Lo mundurin videonya. Yang ke-7 pekerjaan lo apa? Responsibility lo seperti apa? 5-nya tadi itu lo mundurin kalau lo nggak lupa. Nanti baru yang ke-6-nya gaji lo berapa dan pekerjaan lo apa? Pekerjaan lo termasuk spend. Orang lo ngurus orang kah? Atau lo sendiri kah? Job desk ya? Bukan job desk. Tanggung jawab lo apa sih? Apakah lo kerja sendiri atau kerja tim? Lo bagian dari tim atau lo leader mereka? Strata lo di organisasi itu seperti apa? Gitu. Maaf gue lupa yang tadi. Iya 7 berarti ya. Jadi jarak antara lo sama CEO itu berapa layer? Itu udah bantu banget buat gue. Oh, dari struktur organisasi berarti masuknya. Kan banyak orang kalau di bank tuh kan namanya vice president. Iya, VP. Tapi VP itu sebenarnya manager. Karena dia akan report ke satu orang, satu orang akan report ke satu orang lagi direktur, baru direktur ke CEO kan? Oh, jadi si VP itu sama seperti VP-nya GoFood, VP-nya GoClean, GoMasak itu ada VP-nya masing-masing. Pokoknya gini, kan holdingnya Gojek namamu, apapun namanya, tapi kasih informasi ke gue jarak antara jabatan lo, posisi lo itu, dengan orang nomor 1 tuh berapa layer? Oke, gue contohin pakai pola kreatif. Agency ya, ya mungkin itu berbeda-beda. Sebentar, jangan kenceng. Mungkin yang versi yang biasanya umum yang pada atau common yang biasanya gue lakukan adalah staff graphic designer. Atasnya itu art director, atasnya lagi creative director, atasnya lagi chief marketing officer, atasnya lagi baru ke CEO. Jadi berapa jarak? Graphic designer 1 ke art directornya, 1 ke creative directornya, 2 ke CMO-nya, 3 ke CEO-nya, 4. Berarti lo ada di layer ke-5, jarak lo sama CEO 4. Gitu ya. Clear ya? Clear ya. Kalau nggak ada informasi ini, gue nggak bisa menetapkan dengan jelas lo pas, lebih atau kurang. Ya. Tetap di coach kasih solusi. Coach kasih solusi.